Ustaz Maulana, tayangan tadi ini berhubungan sama pertanyaan aku yang tadi nih. Iya. Yang kalau misal kemaksiatan itu kan menggerus keimanan Iya. seseorang. Tapi masih ada aja yang berbuat baik. Apa berarti ini imannya tidak tergerus atau Allah masih menjaga keimanannya nih? Ah. Ini gimana Ustaz Ya Maulana? baik. Izin saya berdiri ya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengantar kepada jamaah, bersyukurlah memiliki orang-orang terdekat. Karena ketahuilah iman naik turun itu bukan hanya disebabkan karena ilmu atau imannya kurang, tapi bisa jadi maaf, faktor lingkungan yang mendasari. Bisa jadi dia setelah dia pulang, kita tidak tahu CCTV yang lain lagi. Ya. Yang di sini kan kelihatan ada CCTV yang ditayangkan tadi. Tapi bisa jadi tidak ada CCTV di rumahnya. Bisa jadi sampai di rumahnya dia diingatkan oleh istrinya, oleh keluarganya. Jangan bang, aku tidak mau, lebih baik aku kelaparan daripada harus makan dari harta yang haram. Jadi bisa jadi lingkungan yang memperbaiki dia. Jadi faktor ini. Ada juga karena faktor angan-angan. Makanya iman itu bisa jadi terkikis juga karena terlalu banyak angan-angannya. Makanya orang-orang maaf tanpa menggurui, harusnya kita bersyukur berada pada lingkungan yang baik. Makanya ada orang kelihatan sangar di luar, tapi kalau sampai di rumahnya berkasih sayang, bahkan ada kalanya dia takut sama anaknya. Dia segan sama anaknya. Ya Allah ya Karim, itu enaknya ada anak. Kadangkala anak yang mengguru kita, anak yang mengajarin kita. Anak yang memberikan kita peringatan. Ini bagusnya. Karena mohon maaf, dalam jiwa manusia ada sifat kemanusiaan. Makanya dikatakan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu manusia, kalau laki-laki sifatnya tanggung jawab. Kalau perempuan sifatnya kasih sayang. Itu adalah fitrahnya manusia itu bersifat. Makanya kalau kita bercermin ada doa itu. Allahumma kama santa hulki fasin hulki. Ya, apa? Sebagaimana Allah menciptakan wajahku seperti manusia, jadikanlah sifatku seperti sifat manusia. Gimana tuh sifat manusia? Sifat manusia itu sayang menyayangi. Sifat manusia itu perhatian. Sifat manusia itu makanya kalau orang berbuat jahat, pasti ada perasaan tidak enak itu. Ya. Ada pasti tidak enak. Ya. Ada pasti ketakutan. Karena sifat kemanusiaannya itu tidak mau. Dia sebenarnya menolak keburukan. Sekali lagi dia menolak kejelekan. Dia tidak mau melakukan keburukan itu. Makanya adanya orang-orang di sekitar kita lah yang biasanya membantu kita. Menyadarkan kita, mengingatkan kita. Makanya kita belajar tadi sama dua pencuri ini. Ya. Kata Ustaz Said, kalau pencurinya satu, yang dikasih sendal dua, bisa jadi digebukin. Nah, mohon izin, yang terakhir hidayah itu kan datangnya dari Allah. Kita tidak tahu hidayah itu dari sisi mana. Berarti kalau tipe orang kayak gini mungkin masih bisa dirubah lah ya Ustaznya jadi lebih baik. Pokoknya manusia itu sepanjang dia masih hidup masih diberi peluang untuk taubat. Masya Allah. Sekali lagi, sepanjang manusia itu masih hidup, sepanjang itu manusia itu berpeluang untuk bertobat. Jadi jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah menjelekkan orang, jangan pernah menjudge orang masuk neraka. Dia masih hidup. Ya. Bisa jadi 1 menit sebelum meninggal dia berkata la ilaha illallah Ya. atau bertobat. Baik. Wow, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Baik jamaah selagi masih punya kesempatan untuk bertobat. Bertobat sebelum terlambat. Rubah diri menjadi lebih baik. Tingkatkan keimanan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita pasrahkan pada ilahi. Kita belajar pagi hari ini. Dan kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustaz Ahmad Ridwan.